Selamat malam, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa-doa kita, mari kita belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Baik, teks hari ini kita ambil dari Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 16. Ini kita akan bahas mengenai Lucifer atau kita mengatakan si iblis. Ya. Puji Tuhan, kita tadi sudah membaca ya kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 16. Nah, malam ini kita akan membahas adalah Lucifer atau yang kita katakan si iblis ini. Siapa sebenarnya dia? Nah, setiap orang beragama ya tahu ada yang disebut dengan oknum ya iblis. Ya, kehadiran keberadaannya itu real, nyata ya. Jelas sekali bahwa ada iblis. Kalau orang berbuat jahat, berbuat kejahatan yang luar biasa kepada sesama manusia, kita selalu mengatakan atau melabelkan orang itu, engkau dilabelkan seperti si jahat atau engkau berhati iblis, kita mengatakannya. Jadi keberadaan iblis ini sangat real, saudara-saudara ya, bahwa yang iblis ini tentu ada bersama dengan antek-anteknya ya, yang falling angels gitu, yang mengikut dia ya, di mana dia yang melawan berontak kepada Tuhan. Maka falling angel itu sering disebut roh-roh jahat atau the devils, ya, the demons kadang-kadang disebut itu ya. Nah, tentu mereka ada hadir di dunia ini, berkelana di atas bumi ini dan juga di udara. Paulus mengatakan di Efesus pasal 6 ya, bahwa kita melawan bukan melawan darah daging ya, kita melawan itu tipu daya si iblis, melawan pemerintah-pemerintah yang dikuasai iblis kan, juga melawan kuasa-kuasa ya, bahkan penguasa-penguasa gelap dari dunia ini, melawan roh-roh jahat di tempat-tempat tinggi. Ya, biasanya di tempat tinggi ini kalau saudara lihat itu agama lain yang selalu membangun kuil, membangun tempat ibadahnya selalu di atas gunung ya yang tinggi gitu ya. Nah, ini sifat daripada agama yang lain gitu ya. Nah, ini sangat jelas apa yang dikatakan firman Tuhan, yang mereka adalah roh-roh jahat ya, yang berkuasa, yang menguasai dunia ini dan juga di udara begitu ya. Nah, ini adalah kita katakan roh jahat atau the fallen angels yang bersama dengan si iblis. Nah, kata iblis ini sebenarnya Satan bahasa Inggrisnya itu. Ya, mereka adalah yang selalu melawan Allah, gitu ya, yang selalu menentang Allah. Nah, King James Version dan memakai kata istilahnya sini adalah kalau diterjemah Indonesia ini diterjemah bintang timur. Yang terjemahan yang very accurate, yang bagus adalah Lucifer, memakai kata Lucifer, kan begitu. Nah, Lucifer ini sebenarnya bahasa Latin ya. Dia disebut Lucifer itu adalah pembawa cahaya dari kata lux, lux ya, lux. Nah, ada sabun yang merek Lux ya. Nah, ini dari kata lux itu. Ya kan? Lux itu adalah cahaya. Kalau orang pakai sabun supaya badanmu pakai sabun Lux itu bisa bercahaya ya. Nah, sphere itu adalah, jadi gabung sphere itu pembawa. Jadi pembawa cahaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, banyak orang Kristen tidak menyadari ya bahwa ini oknum ini dia memang hadir, ada begitu ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab firman Tuhan saudara ya, ada 4 oknum yang selalu dibicarakan di dalam Alkitab. Ya. Yang pertama itu adalah Allah Bapa ya. Allah Bapa kalau kita lihat jelas di dalam Perjanjian Baru, dia adalah Allah Bapa yang mengutus kan
anak tunggalnya itu Yesus Kristus ke dunia, yang disebut dengan Yesus Kristus. Nah, ini onom kedua, disebut the Son of Man, dan juga dia adalah Son of God. Dia adalah mediator, di mana dia menjadi juru selamat, ya, yang akan menebus manusia dari dosa. Dan oknum yang ketiga kita mana ada Roh Kudus. Yesus mengatakan dia comforter yang akan datang, kan, kebenaran, dan dia sudah ada datang setelah Yesus mati naik ke surga, dia sudah ada, disebut comforter, ya, Roh kebenaran, dia adalah penolong, ya, yang selalu menyertai orang-orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, seperti yang pujian tadi kita nyanyi itu, ya. Yang ada lagu pujian itu, dia tinggal tetap selamanya di hati orang percaya. Nah, kemudian ini oknum yang berikutnya ini adalah si iblis, oknum. Nah, ini selalu dibicarakan, kan, di dalam Alkitab. Ya, oknum yang selalu menentang dan melawan rencana Allah. Dan juga dia, saudara, meniru Allah, meniru Tuhan. Ya, makanya di dalam Yesaya pasal 14 ini, saudara, dia dikatakan bintang timur. Ini meniru. Ini bintang timur ini harusnya punya adalah Yesus sendiri, kan. Kalau kita lihat di kitab Wahyu, kan. Tapi dia menganggap dirinya adalah bintang timur, putra fajar. Ya, ya, bintang fajar itu the son of the morning. Ya, itu punya Yesus itu. Tapi dia meniru, dia mau ngambil kemuliaan Tuhan Yesus. Maka itu, saudara, ya, saya melihat dan menggambarkan si iblis itu, the Lucifer, ya, terjemahan King James itu. Kenapa dia bisa jatuh? Ada 5 hal yang membuat dia itu jatuh. Ayat 13 dari Yesaya pasal 14 tadi, aku hendak naik ke langit. Nah, ini yang pertama, I will, katanya, send into heaven, ya. Aku hendak naik ke langit. Mau naik ke langit, ya. Kemudian dia mengatakan, aku hendak mendirikan tahtaku, ya, mengatasi bintang-bintang Allah. Wow, ini adalah satu hal yang apa nama ini sangat meninggikan hatinya. Dia mau buat sesuatu yang melampaui, ya, di atas bintang-bintang Allah, ya. Kemudian yang ketiga, dia, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, ya. Jadi untuk apa dia mundur di atas bukit pertemuan ini? Oh, dia mau menyembah Allah, ya, supaya disembah-sembah, kan. Nah, di sini sebenarnya dikatakan adalah pertemuan itu, ya, congregations. Kalau kita terjemah diaplikasikan di Perjanjian Baru itu the church. Makanya kita lihat ada namanya gereja setan, di mana di sana orang-orang menyembah setan, kan begitu. Congregations. Oh, katanya ayat yang ke-14, ayat ini yang keempat, I will apa? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan. Ya kan? Mengatasi apa namanya? Mengatasi ketinggian awan-awan. Wah, ini memang hatinya begitu apa, mau meninggikan diri terus, ya. Kemudian yang terakhir yang mengatakan hendak menyamai yang maha tinggi. Wah, ini jadi Allah, ya. Oh, seperti sang maha tinggi. Nah, apa yang terjadi, saudara? Bahwa karena ada 5 kita lihat yang membuat Lucifer ini, setan, the falling angel, setan itu sendiri, ya, yang jatuh atau berdosa, dan Tuhan mengusir atau membuang dia dari surga, ya, dibuang ke bumi ini. Nah, ini kalau kita lihat jelas apa yang dikatakan oleh Yesaya. Memang, saudara, kalau kita lihat konteksnya ini, kan, kalau kita perbandingkan dengan Yehezkiel pasal 28, ini memang menggambarkan Raja Tirus yang congkak, yang sombong, ingin menjadi seperti Tuhan Allah, gitu, kan. Nah, memang ini adalah menggambarkan Raja Tirus, tapi heran banyak orang Kristen tidak mau percaya, ngaku, ya, bahwa ini adalah menunjukkan kepada setan itu sendiri atau iblis, ya. Maka King James memakai Lucifer, yang berdosa itu, di mana Tuhan telah buang dia. Nah, kalau kita kembali ke Yehezkiel 28, mari kita lihat
kita akan melihat personalitasnya itu dia oknum, saudara ya. Dia oknum loh. Dia memiliki ada beberapa hal ini kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 28 ayat 12 ya. Nah, kalau kita baca ayat firman Tuhan di sini ya, di ayat yang ke-12 ya, mengatakan ayat 12. Yehezkiel 28 ayat yang ke-12. Ya, kita baca yang ayat yang 12 itu ya. Dia bilang, "Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Gambar dari kesempurnaan engkau." Wah, engkau ciptaan Tuhan yang sempurna, penuh hikmat dan maha indah. Ini menggambarkan si iblis Lucifer ini. Kemudian ayat 13, engkau di Taman Eden. Itu taman Allah. Itu. Ada bersama Allah tadi kan ya. Penuh segala batu permata yang berharga. Sebenarnya dia di cover ya dengan batu permata yang berharga ya. Kan? Ya, yaspira merah lah, kristolitnya dan javin dan macam-macam ya. Permata-permata batu yang sangat indah sekali ya. Saya belum pernah ketemu, belum lihat nih. Mungkin ada batu-batu yang agak mirip-mirip yang seperti ditulis di Alkitab gitu ya. Hanya ada sini juga dari emas dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang kita lihat di ayat yang ke-14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga dan di gunung kudus Allah engkau berada. Lihat, dia pernah bersama dengan Allah di surga ya. Berjalan-jalan di tengah batu yang bercahaya-cahaya, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Iniquity atau dosa ya. Kayak jadi ini personalitanya ya, saudara ya. Dia adalah ciptaan Tuhan ya, the person ya, cipta Tuhan yang penuh hikmat, sempurna dan indah. Wow, pintar karena dalam kata berhikmat itu dia punya intelijensi yang luar biasa ya. Gitu loh. Ciptaan Tuhan yang sempurna dan perfect dia sekali. Luar biasa ya. Ini ciptaan Tuhan salah satu ciptaan Tuhan yang di surga itu. Tapi akhirnya Tuhan mendapatkan yang tidak beres, kita mengatakan ada iniquity, ada dosa. Nah, saudara, jadi ini jelas siapa sebenarnya itu yang ditulis di saya pasal 14 itu. Dia adalah si iblis, Lucifer. Gitu ya. Nah, kita lihat apa kata mereka atau Alkitab tentang si iblis ini. Nah, kalau kita lihat Yesus menggambarkan si iblis ini atau Lucifer ini adalah membunuh. Pada awalnya sudah membunuh orang. Bapak pembohong, ya dia membohong Adam, Hawa ya. Dia pencuri. Dan Yesus juga mengatakan the prince of this world. Betul, Yohanes 14:30. Ya. Dia pembohong, Yohanes 8:44, pencuri, Matius 13:19, the prince of this world, pangeran atau raja di dunia ini, Yohanes 14:30. Nah, Paulus bagaimana menggambarkan si iblis ini? Dia melihat dia iblis ini satu person yang sangat, kalau bahasa Indonesia ini licik. Orang Hokian, bahasa Hokian ya, lihai. Ya, mungkin saudara ada lihat ada Hokian yang benar. Lihai, lihai itu ya pintar betul, tapi ada negatifnya, liciknya itu. Kalau King James pakai itu subtlety ya, ya dengan licik bisa menipu orang itu. Itu 2 Korintus 11 ayat 3. Seperti Hawa ya, ditipu dengan kelicikan daripada si iblis itu. Ya. Nah, Paulus menggambarkan dia juga ada malaikat iblis yang berubah menjadi malaikat terang. Anda bisa bayangkan. Tidak mungkin ya, iblis akan datang dengan serem-serem mukanya dengan pakai tanduk dan pakai tombak yang ngeri, orang nggak mau dekat. Tapi dia licik, dia akan mengubah dirinya sebagai malaikat terang. Nah, banyak orang yang katanya mimpi ketemu Yesus, kata Yesus, baju putih dan sebagainya.
iblis itu licik, dia akan berubah seperti malaikat terang. Gitu ya. Kemudian Paulus juga mengatakan God of this world, ya kecil God-nya ya, ilah zaman ini atau ilah dunia ini. Oh ya, dia bisa memberikan apa? Kekayaan kepada manusia yang menyembah dia. Nah, 2 Korintus 4 ayat 4 itu ilah zaman ini atau ilah dunia ini ya akan memberikan apa yang Anda mau jika Anda menyembah dia. Betul apa yang katakan Tuhan Yesus di Matius 4 ayat 8 dan 9. Dia membawa Yesus ke gunung yang tinggi dan memperlihatkan dunia ini, semua keindahan kemewahannya. Dan dia menawarkan kepada Yesus, ya, apa yang ditawarkan? Semua itu akan kuberikan baik. Ya kan? Semua apa? The kingdoms of this world. Dan the glory of them, kan? All things I will give you if thou will fall down, sujud dan worship me. Wah, itu saudara. Ini membuktikan dunia ini memang dikuasai oleh setan. Dialah dewa dunia, dialah Allah dunia ini yang bisa memberikan kepada setiap orang yang menyembah dia kekayaan. Saudara-saudara, jelas dia menguasai dunia ini. Dia masih menguasai. Nah, ini adalah yang digambarkan oleh Rasul Paulus tentang si iblis ini. Nah, Petrus menggambarkan dia apa? Iblis ini adalah seperti singa yang mengaum-ngaum ingin mencari mangsa yang lemah itu. 1 Petrus 5:8. Nah, dia mau apa? Mau menelan orang yang lemah. Ya, dia mau cari ini, cari siapa? Ya, orang-orang Kristen yang mungkin lemah, ya, dalam arti kata ya imannya lemah dan sebagainya. Oh, gitu gampang ditelan ya kan? Oleh si singa ini. Nah, ini Pak Petrus yang menggambarkan iblis ya. Kemudian Yohanes menggambarkan iblis itu di kitab Wahyu, naga besar, the great dragon. Saudara bisa baca di Wahyu 12 ayat 9. Nah, ini adalah the great dragon. Saudara-saudara, saya waktu belajar teologi ya, yang membahas eskatologi akhir zaman itu tentang prediksi apa nubuat-nubuatan kitab Daniel, kitab Wahyu ini ya. Saya belum pernah mendengarkan mereka penafsir-penafsir akhir zaman ini yang menggambarkan itu Great Dragon itu siapa ya? Kalau kita lihat sekarang China ya, yang kita tidak pernah bayangkan oleh negara baratnya, 30 tahun dia begitu cepat maju dan dalam teknologi dan pembangunan ya. Tidak pernah dipikir mereka, kok Cina hebat bisa begitu menyamain negara barat, bahkan mereka sudah pergi ke bulan kan, pakai pesawat kan gitu. Nah, ini kitab Wahyu ini ingin menunjukkan siapa sebenarnya Great Dragon ini. Nah, kalau kita bandingkan sekarang China itu, apakah ini akan menunjukkan kepada China yang great country, great populations, dan penuh dengan teknologi ya. Dan juga China kan mengatakan ya, Liong, naga itu kan membawa hoki, ya kan keberuntungan. Nah kalau di Wahyu apa membawa keuntungan apa? Kan dia adalah musuh, dia adalah lawannya Kristus, saudara-saudara. Saudara tahu kan sekarang kan sudah ada berita ya, sekarang negara komunis akan mengubah Alkitab yang kita pakai, yang kita ada sekarang, dan orang Tionghoa Kristen di China juga yang pakai, nanti akan mereka buat satu versi Alkitab versinya komunis. Ya, banyak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran komunis, mereka akan ubah itu menjadi ajaran yang baik, ajaran yang menunjukkan komunis itu baik. Kemungkinan juga, mungkin ini naga ini akan diubah adalah Liong itu membawa hoki.
bukan membawa kebinasaan dan pembinasaan gitu. Liung, kalau orang Tionghoa kan sangat cinta dengan liungnya. Tapi kalau kita lihat di Wahyu ini, wah dia itu naga, liung atau si iblis. Sangat jelas ya. Ya, maaf kalau orang Tionghoa yang mendengar khotbah saya ini, saya tidak menjelek-jelekan orang Tionghoa, tapi ini Alkitab yang bicara. Ya, kita orang Tionghoa, saya orang Tionghoa, gitu ya. Tapi Alkitab sendiri menunjukkan itu liung ini dalam Alkitab tidak membawa hoki ya. Tapi mereka mengatakan bahwa hokinya adalah dunia material itu. Tapi kita yang percaya kepada Yesus, Yesus yang membawa berkat rohani, berkat yang kekal gitu, hidup yang kekal, jiwa yang akan mendapat hidup yang kekal. Itu yang sangat diutamakan, bukan materi, saudara-saudara. Nah, saya yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengenal ya musuh kita yang sesungguhnya. Dan apa yang sedang kerjakan dari zaman sejak di Taman Eden sampai hari ini, dia selalu menentang dan melawan Tuhan dan menentang Tuhan dan melawan rencana Tuhan, menipu manusia dan juga mau menjatuhkan orang-orang percaya ya dengan berbagai macam modus taktik cara supaya kita boleh bisa jatuh ke dalam dosa dan jatuh ke dalam perangkapnya dan kita tidak memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus menyadari bahwa oknum yang keempat yang sedang bicarakan di Alkitab ini, si iblis ini atau Lucifer ini, dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah ya. Dia bukan dia tidak memiliki atau tidak bukan not ada namanya bukan yang maha kuasa gitu ya. Dia tidak maha kuasa, saudara. Dia punya kuasa ya, tapi dia tidak maha kuasa ya. Kalau kita lihat antek-anteknya ya, anak-anak buahnya itu yang bekerja itu yang merasuk orang, yang membohong, menipu orang, membunuh orang. Dalam pelayanan Tuhan Yesus kita lihat kan Yesus mengusir banyak sekali orang-orang yang sakit yang dirasuk oleh setan. Kan bahkan mereka tahu Yesus itu maha kuasa akan menghukum mereka. Ya, memang belum waktunya menghukum mereka. Bahkan mereka mohon Tuhan jangan hukum mereka, belum ada waktu. Dan mereka juga tahu belum waktunya. Mereka akan dihukum oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat menyayangi ya banyak orang Kristen di tengah Kristen ya tidak percaya Yesaya pasal 14 ini bintang timur itu adalah si setan atau Lucifer ya putra fajar itu adalah si iblis. Memang ini seharusnya diberikan kepada Yesus. Kalau saudara baca di situ di Wahyu 2, 27, 28 dan juga pasal 22, 16. Yesus itu adalah di Yohanes juga mengatakan, Yesus mengatakan, I'm the light of the world. Saya adalah terang dunia yang telah datang ke dunia. Dan siapa yang ada dalam Tuhan Yesus akan berjalan dalam terang. Nah, Yesus adalah morning star. Yes. Kita mengatakan. Dia adalah sun morning star. Gitu ya. Bintang fajar. Ya, bintang pagi yang apa namanya. Istilahnya di sini. The sun of morning ya. Putra fajar gitu. Adalah seharusnya yang ini adalah kepunyaan Tuhan Yesus, bukan kepunyaan Lucifer. Dia hanya mau mencuri, dia hanya mau meniru-niru saja. Nah, si iblis sangat licik sekali ya. Dia selalu menghembuskan ya ajaran-ajaran menunjukkan bahwa dia adalah oknum yang baik, yang menyembah dia akan mendapat kebaikan dan diberkati oleh si Lucifer. Yes, kita mengatakan betul. You menyembah dia, dia akan berkati. Betul, itu realitas sekali ya. Ya, dia memberkati Anda, tapi dia akan membawa anak jiwa Anda bersama dia nanti di dalam penghukuman kekal, di dalam
api neraka. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya bahwa iblis adalah person yang tidak maha kuasa. Yesuslah Kristus yang akan menjadi Tuhan, karena dialah yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Nah, kita hanya mengandalkan Tuhan kita. Kita hanya bersandar kepada Tuhan dalam hidup kita. Di mana kita berjalan dalam dunia ini, kita berjalan dalam iman di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita harus mohon kepada Tuhan supaya memberikan kepada kita ya kekuatan untuk hidup di dunia ini. Kenapa? Karena iblis terus bekerja. Dia ingin akan membuat kita lemah, membuat kita tak semangat, ya, buat sesuatu untuk Tuhan Yesus. Ya, malam ini mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk hidup bagi Tuhan di akhir zaman ini. Ini akhir zaman yang sangat ya tidak baik-baik juga, sudah saya. Karena kita lihat situasi kondisi dunia ini, ya kita mengerti sesuai firman Tuhan, memang kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Ya bukan begitu ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus janjikan ya. Dia akan datang segera bagi orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Biarlah namanya yang kita beritakan, namanya yang ajaib yang kita sampaikan kepada dunia ini, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.